Salam sukses trader Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Hari ini teman-teman, kita akan bahas salah satu komponen yang ada dalam dunia trading forex, yakni mengenai expected payoff. Teman-teman, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Informasi yang saya berikan bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan aktivitas trading ataupun investasi. Jadi, informasi yang saya berikan hanyalah sebagai informasi tambahan, sebagai benchmark buat teman-teman mendapat literasi ataupun narasi tentang pengetahuan trading teman-teman. Keputusan ataupun hasil trading teman-teman itu adalah tanggung jawab teman-teman trader sendiri. Saya hanya ingin memberikan informasi pendek saja, yaitu mengenai expected payoff. Mengapa saya bahas ini? Karena memang jarang ya pembahasan mengenai komponen ini. Oke, teman-teman, kita coba lihat di layar monitor. Di sini terlihat ada beberapa komponen yang kita bisa ketahui dalam dunia trading, khususnya pada historis trading. Kalau teman-teman punya historis trading ya, di historis trading itu kita bisa mengetahui yakni beberapa komponen seperti total net profit, profit factor, recovery factor, gross profit, expected payoff, Sharpe ratio, gross loss, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin bahas mengenai expected payoff. Apa itu expected payoff? Expected payoff adalah total net profit yang dibagi dengan jumlah transaksi yang dibuat. EP ya, saya singkat EP, adalah net profit dibagi jumlah transaksi. Sebenarnya sederhana. EP ini kalau kita lihat ada dua komponen teman-teman. Pertama net profit, kemudian jumlah transaksi. Artinya apa? Artinya semakin besar EP, tradingan kita semakin baik. Bagaimana memperbesar EP? Untuk meningkatkan nilai EP, maka kita harus meningkatkan nilai profit. Sedangkan jumlah transaksi ini adalah komponen pembagi. Maka dari itu jumlah transaksi harus kecil, net profitnya harus besar agar mendapatkan nilai EP yang besar. Nah, di sini teman-teman ketahui bahwa jumlah transaksi artinya berapa banyak open posisi yang kita lakukan. Di sini mengkonfirmasi bahwa semakin banyak jumlah transaksi yang kita lakukan, sedangkan net profitnya tidak sebanding dengan jumlah transaksi, mau tidak mau hasilnya EP-nya pasti kecil. Jadi saya ambil contoh ya, coba saya ambil contoh sederhana teman-teman. Misalnya net profit kita 2, jumlah transaksi kita 1, artinya 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Bagaimana misalnya net profit kita 1, jumlah transaksi kita 1, maka EP-nya 1. Karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. Saya coba lagi, net profit kita 3, jumlah transaksinya 1. EP-nya pasti lebih besar yakni 3. Karena 3 dibanding 1. Artinya apa? Semakin besar jumlah net profit kita dan semakin kecil jumlah transaksi, maka EP-nya akan semakin besar. Di sini sebagai pengontrol agar hasil dari EP-nya semakin baik. Maka dari itu terkonfirmasi bahwa jumlah transaksi diusahakan semakin kecil dan net profitnya semakin besar. Nah, kadang-kadang kita salah kaprah teman-teman. Semakin banyak kita meningkatkan jumlah transaksi, kita berharap hasilnya semakin baik. Ternyata dari rumusan ini terlihat kita mencoba untuk memperkecil jumlah transaksi, tapi net profitnya besar agar mendapatkan nilai EP yang besar. Nah, kadang-kadang kita terjebak bahwa dengan semakin banyak jumlah transaksi, kita mendapatkan hasil yang lebih besar. Ini jarang diketahui, mungkin beberapa trader-trader yang sudah lama dalam dunia trading mungkin mengetahui hal ini. Tapi bagi trader-trader pemula, ini jarang diperhatikan teman-teman. Kadang karena mereka melihat ya secara euforia ya, bergairah gitu ya, pengen melakukan open posisi yang jumlahnya banyak, namun hasilnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Nah, dari sini kita ketahui ini sebagai untuk mengontrol kita teman-teman bahwa agar kita juga tidak overtrade. Jumlah transaksi ini juga nanti berkorelasi dengan overtrade kita. Jadi semakin banyak jumlah transaksi, akhirnya jadi overtrading ya. Kalau saya secara pribadi ya mengatakan bahwa kalau bisa memang semakin kecil kita masuk ke market. Saya menilai ketika kita masuk ke market, itu artinya probabilitas loss-nya besar. Gampangannya kalau kita masuk market berarti udah rugi. Kita hindari itu. Jadi kita betul-betul masuk market ketika kita melihat peluang untuk profitnya besar. Agar kita tidak overtrade. Agar kita mendapatkan EP yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya di stories teman-teman berapa nilai EP teman-teman. Jadi kalau di atas 1 itu juga
sudah cukup baik. Saya ingin informasikan bahwa sekarang kita udah bisa trading di broker lokal yang micro account dan legal di bawah naungan regulasi Bapepti. Jadi teman-teman, sekarang tidak ada alasan untuk kita trading di broker luar. Kita bisa trading di micro account di bursa ICDX, sistem tradingnya multilateral. Kita bisa trading micro account dengan deposit minimum 1 juta. Broker yang saya pakai adalah Monex. Jadi teman-teman kalau mau coba demonya bisa klik link yang ada di deskripsi. Coba dulu demonya dan pelajari dulu ilmunya untuk trading forex ataupun komoditi berjangka. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment dan share informasi ini ke teman-teman trader semua. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman dan saya doakan trader Indonesia selalu profit. Thank you.